Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, yang semoga dengannya ini Allah senantiasa menjaga kita semuanya dan menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya, bencana, musibah, bala, dan segala hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi yang kedua dalam Pondok Ramadan virtual ini, yang mana kita akan membahas tentang perintah kewajiban puasa. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, Syahrul Ramadan itu adalah salah satu di antara bulan yang dimana kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyami, faqala syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Seorang sahabat Rasulullah berkata, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan untuk saya akan puasa. Nabi Muhammad SAW menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau menambahnya atau berpuasa sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menyatakan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, puasa merupakan salah satu dari rukun Islam, di mana seorang muslim, dia pertama harus bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah Muhammad SAW adalah nabinya, dan kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami syahri Ramadan atau wa siyami Ramadan, dan wa hajjul bait. Jadi ini adalah rukun Islam, dan puasa adalah rukun Islam yang keempat yang kita semuanya berkewajiban untuk menunaikannya. Anak-anakku sekalian, definisi puasa. Puasa adalah menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkannya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat khusus. Jadi puasa ini tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan diri dari semua hal yang dapat membatalkannya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa di luar makan dan minum. Nanti kita akan jelaskan. Dimulainya kapan? Dimulainya sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar ini adalah waktu subuh. Jadi adzan subuh itu adalah pertanda terbitnya fajar, dan di situ kita start berpuasa. Finishnya kapan? Finishnya adalah saat azan maghrib. Azan maghrib ini dikumandangkan saat matahari sudah terbenam
atau benar-benar terbenam. Matahari terbenam ini datang waktu maghrib dan setelah kita berbuka puasa. Jadi puasa, ada sebagian orang yang mengatakan puasa dimulai dari terbitnya matahari. Itu tidak benar. Jadi yang benar adalah mulai dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Terbitnya fajar kalau di Kota Malang, hari-hari ini puasa Ramadan tahun 2021 atau 1442 Hijriah ini, kita puasa startnya yakni terbit fajar, azan subuh itu pada pukul 4 lebih 16 atau 17 menit. Maka sebelum itu kita seyogyanya berhenti untuk makan dan minum, dan kita pada 4 lebih 16 menit itu kita sudah start berpuasa. Sudah tidak ada lagi makanan di mulut kita, dan kita sudah start puasa, dan kita boleh menikmati makanan lagi setelah datangnya waktu maghrib, yakni ketika azan maghrib berkumandang. Niat khusus kenapa ada niat khusus di sini? Karena memang puasa Ramadan itu mewajibkan kita untuk berniat di malam harinya. Jadi niatnya harus dilaksanakan sebelum fajar tadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana niat yang tepat, yang baik, dan yang memudahkan kita semua. Kemudian hukum meninggalkan puasa. Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan seperti hukum orang yang meninggalkan salat. Jika dia meninggalkan karena mengingkari hukumnya yang wajib itu, maka dia masuk kategori kafir. Demikian juga rukun Islam yang lain, apabila dia mengingkari zakat ataupun haji, maka ia juga dihukumi kafir. Tetapi jika ia meninggalkan puasa karena malas dan menganggap remeh, sebagian ulama tidak menghukuminya kafir, namun dianggap Islamnya tidak lengkap, Islamnya tidak sempurna. Saya kira meninggalkan puasa termasuk kategori dosa besar yang meskipun dia didasari karena malas, ini masuk kategori dosa besar, sehingga seyogyanya kita semuanya untuk ikhlas berpuasa meskipun hati kita mungkin berat untuk melaksanakannya. Itu tetap kita latih, karena memang Allah menuntut demikian. Allah meminta kita dan mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Jadi meskipun berat hati, meskipun malas, seyogyanya kita semua tetap melaksanakannya, karena ini adalah perintah Allah, bukti bahwa kita masih mensyukuri dan menikmati nikmat Allah yang tidak terhingga yang kita rasakan, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain-lain. Saya kira bentuk dari syukur itu adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah, diantaranya adalah puasa ini. Nah, masuk ke hukum-hukum puasa. Puasa mempunyai 4 macam hukum. Yang pertama adalah wajib, yaitu 6 macam puasa yang wajib ini. Yang pertama adalah puasa Ramadan, kemudian puasa qadha. Puasa qadha itu adalah puasa mengganti. Jadi puasa mengganti Ramadan. Jadi misalnya kita pada Ramadan kali ini kita sakit, atau kita dalam perjalanan yang berat, maka kita boleh tidak berpuasa dan kita mengqadhanya atau menggantinya di lain hari. Kemudian yang wajib yang lain adalah puasa kafarah, adalah puasa penebus. Puasa penebus di mana tebusan dari beberapa kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka dia berkewajiban untuk puasa kafarah. Kemudian yang selanjutnya yakni yang keempat, puasa saat haji dan umroh.
sebagai ganti dari menyembelih hewan ternak dalam pembayaran fidyah. Ini dilaksanakan pada saat haji dan umrah. Puasa ini adalah merupakan puasa wajib. Puasa yang kelima yang wajib yakni puasa dalam ritual salat istisqa, salat memohon turunnya hujan, jika memang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi apabila pemerintah memerintahkan kita semuanya untuk berpuasa dan untuk salat istisqa, maka puasa tersebut menjadi wajib. Kemudian yang keenam adalah puasa nazar. Jadi apabila kita bernazar akan suatu nikmat, kita dapat nikmat, kemudian kita sebelum dapat nikmat kita sudah bernazar, apabila saya nanti lulus begitu, saya akan berpuasa begini misalnya. Maka puasa tersebut menjadi wajib karena dia telah bernazar, dan nikmat yang ia harapkan itu telah diberikan oleh Allah. Kemudian hukum puasa yang kedua yakni yang sunnah. Sunnah terbagi menjadi 3 macam, yang terulang setiap tahun dan yang tidak terulang setiap tahun. Yang terulang setiap tahun seperti puasa hari Arafah. Hari Arafah ini adalah hari ke-9 dari Dzulhijjah, dan puasa Tasu'a atau hari ke-9 dan puasa Asyura ini hari ke-10 dari bulan Muharram. Hari ke-9 dan hari ke-10 dari bulan Muharram dan tanggal 11 Muharram. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa pada bulan-bulan suci, yakni puasa pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada lagi puasa 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah dan sebagainya. Ini adalah puasa-puasa yang terulang setiap tahunnya. Kemudian ada juga puasa sunnah yang tidak terulang setiap tahunnya, tetapi seperti puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, yakni setiap bulan Hijriyah atau Qamariyah. Dan juga ada puasa Al-Ayyam As-Sud atau hari-hari hitam, yakni tanggal 28, 29 dan 30 pada bulan Hijriyah. Jadi ini adalah pada saat terang bulan dan pada saat gelap atau hari-hari hitam, Ayyam As-Sud. Hukum puasa yang lain yakni ada yang sunnah adalah ada yang terulang setiap minggu seperti puasa Senin dan Kamis. Sebagai catatan, puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa dan 1 hari tidak. Adapun puasa yang disyariatkan oleh Nabi, yang disunnahkan oleh Nabi, yakni puasa Senin Kamis yang terulang setiap minggu 2 kali. Dan silakan kita semuanya bebas memilih puasa Senin Kamis, puasa Daud, ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ada juga puasa yang makruh. Puasa yang makruh ini seyogyanya tidak kita laksanakan. Jadi kita seyogyanya mengambil puasa pada hari yang lain, di selain hari yang dimakruhkan ini. Seperti puasa hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja, tidak makruh jika digabungkan tidak makruh. Tapi apabila dilaksanakan 1 hari saja menjadi makruh. Makruh juga pada puasa sepanjang tahun atau puasa dahr itu juga makruh bagi orang yang khawatir puasa tersebut dapat membahayakan dirinya. Tetapi apabila tidak membahayakan dirinya, tidak makruh. Ada juga puasa yang haram. Ternyata meskipun puasa itu salah satu rukun Islam, ternyata ada juga puasa yang haram yang terbagi menjadi 2. Haram namun puasanya sah, dan haram namun puasanya tidak sah. Yang haram namun puasanya sah yaitu puasanya seorang istri tanpa seizin suaminya, dan puasanya seorang budak sahaya tanpa seizin tuannya. Yang kedua ini sudah tidak ada pada zaman sekarang. Seyogyanya pada setiap istri, pada semua istri untuk meminta izin suaminya apabila ia hendak berpuasa. Dan tidak semua yang tanpa izin itu kemudian menjadi haram ya.
Apabila si istri meyakini bahwa suaminya itu ridho dan ikhlas, maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah puasanya tanpa seizin istrinya dan tanpa seizin suaminya, dan suaminya tidak ridho akan hal itu. Maka puasanya menjadi haram meskipun puasanya sah. Yang kedua, puasa haram tetapi puasanya tidak sah. Ada 5 kasus di sini. Yang pertama adalah puasa hari raya Idul Fitri, kemudian puasa hari raya Idul Adha, puasa hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan puasa separuh terakhir di bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban. Kecuali apabila ia sudah melakukan itu sebagaimana kebiasaannya ya. Misalnya dia sudah biasa puasa Daud atau puasa Senin Kamis, maka itu tetap dilaksanakan, tidak masalah. Kemudian puasa hari Syak atau hari Ragu, yaitu puasa hari ke-30 pada bulan Sya'ban. Jika sudah ramai dibicarakan tentang terlihatnya bulan atau hilal. Saya kira itu beberapa hal terkait dengan materi kewajiban puasa bagi setiap muslim yang Allah bebankan kepada kita semuanya. Semoga kita dapat melaksanakan puasa ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah akan membalas puasa kita ini dengan ampunan dan pahala berlipat ganda, sehingga hidup kita menjadi semakin bermanfaat dan berkah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi insyaallah pada video selanjutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.